Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai model, pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran matematika. Kami dari anggota kelompok 5 yang beranggotakan Vidya Puspa Azhara, Nur Kamelia, Andita Pramiza, Faraninti Oktaviani, Priska, dan Zia Aulia. Yang pertama akan kita bahas adalah model pembelajaran matematika. Model pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir, yang disajikan secara khas oleh guru. Dengan kata lain, model pembelajaran merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Metode pembelajaran mempunyai 4 ciri khusus yang tidak dimiliki oleh strategi, metode, atau prosedur. Ciri-ciri khususnya adalah yang pertama, rasional teoritis, logis, yang disusun oleh para pencipta atau pengembangnya. Model pembelajaran mempunyai teori berpikir yang masuk akal. Maksudnya, para pencipta atau pengembang membuat teori dengan mempertimbangkan teorinya dengan kenyataan sebenarnya serta tidak secara fiktif dalam menciptakan dan mengembangkannya. Yang kedua, landasan pemikiran tentang apa dan bagaimana siswa belajar, dan ini merupakan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Selanjutnya ada tingkah laku mengajar yang diperlukan agar model tersebut dapat dilaksanakan dengan berhasil. Model pembelajaran mempunyai tingkah laku mengajar yang diperlukan sehingga apa yang menjadi cita-cita mengajar selama ini dapat berhasil dalam pelaksanaannya. Kemudian yang terakhir ada lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran itu dapat tercapai. Model pembelajaran mempunyai lingkungan belajar yang kondusif serta nyaman sehingga suasana belajar dapat menjadi salah satu aspek penunjang apa yang selama ini menjadi tujuan pembelajaran. Suasana belajar dapat menjadi salah satu aspek penunjang apa yang selama ini menjadi tujuan pembelajaran. Kemudian kita masuk ke menurut Herman Suherman nomor 259 tahun 2003, beberapa model pembelajaran. Yang pertama ada model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif merupakan pembelajaran yang mengutamakan adanya kerjasama. Pembelajaran kooperatif dikembangkan berdasarkan teori belajar konstruktivis. Pada prinsipnya, pembelajaran kooperatif bertujuan untuk mengembangkan tingkah laku kooperatif antar siswa, sekaligus membantu siswa dalam pelajaran akademisnya. Yang kedua ada model pembelajaran teman sebaya. Menurut Herman Suherman nomor 277 tahun 2003, tutor sebaya adalah sumber belajar selain guru, yaitu teman sebaya yang lebih pandai memberikan bantuan belajar kepada teman-teman sekelasnya di sekolah. Sedangkan menurut Umar Hamalik nomor 73 tahun 2001, tutor sebaya merupakan bimbingan belajar dalam bentuk pemberian bimbingan, bantuan, petunjuk, arahan, dan motivasi agar siswa dapat efisien dan efektif dalam belajar. Contohnya, semisalnya ada teman sebayanya yang lebih paham daripada dia, sehingga kita mendorong teman sebayanya untuk mengajarkan kepada orang yang kurang tersebut. Nah, jadi model tutor sebaya adalah suatu model pembelajaran yang dilakukan dengan cara memberdayakan siswa yang memiliki daya serap tinggi dari kelompok siswa itu sendiri untuk menjadi tutor bagi teman-temannya. Nah, model pembelajaran ini cukup bagus karena jadinya tuh kalau misalnya ada siswa yang malu untuk bertanya kepada guru, model pembelajaran teman sebaya ini sangat berpengaruh, sangat bagus untuk diterapkan. Selanjutnya akan dibahaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu ada 2 jenis pendekatan dalam pembelajaran matematika. Yang pertama yaitu ada pendekatan yang bersifat metodologi. Pendekatan ini berkenaan dengan cara siswa beradaptasi dengan konsep yang disajikan ke dalam struktur kognitifnya, yang sejalan dengan cara guru menyajikan bahan ajar tersebut. Pendekatan ini terdiri dari beberapa pendekatan. Yang pertama yaitu ada pendekatan intuitif, yang merupakan suatu bentuk pemecahan masalah dalam mengajar atau proses belajar mengajar dengan menggunakan bisikan atau gerakan hati
untuk mengerti dan mengetahui sesuatu tanpa berpikir terlebih dahulu, yang biasanya berbentuk permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu ada pendekatan analitik, yang merupakan pendekatan di mana pembahasan bahan ajarnya dimulai dari hal yang belum diketahui ke hal yang sudah diketahui. Yang ketiga yaitu ada pendekatan sintetik, yang merupakan pendekatan di mana pembahasan bahan ajarnya dimulai dari hal yang diketahui sampai pada yang ingin diketahui. Yang keempat yaitu ada pendekatan spiral, yang merupakan suatu prosedur pembahasan konsep yang dimulai dengan cara sederhana, dari konkret ke abstrak, dari cara intuitif ke analisis, dari eksplorasi ke penguasaan, dan dalam jangka waktu yang cukup lama, dalam selang-selang waktu yang terpisah, mulai dari tahap yang paling rendah hingga yang paling tinggi. Yang selanjutnya yaitu ada pendekatan induktif. Pendekatan ini menggunakan penalaran induktif yang dilakukan melalui pengalaman dan pengamatan untuk menarik kesimpulan. Yang selanjutnya yaitu ada pendekatan deduktif. Pendekatan ini juga menggunakan penalaran deduktif, di mana cara menarik kesimpulan dari hal yang umum menjadi sebuah kasus yang khusus. Penarikan kesimpulan ini disebut silogisme, yaitu yang terdiri dari dua macam pernyataan yang benar dan sebuah kesimpulan. Kedua pernyataan pendukung silogisme ini disebut premis atau hipotesis. Yang selanjutnya yaitu pendekatan tematik, yang merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang menyatukan berbagai rangkaian pengalaman belajar sehingga saling berhubungan satu sama lain dan berputar pada sebuah pokok persoalan. Yang selanjutnya yaitu pendekatan realistik, yang merupakan pendekatan pembelajaran yang menggunakan masalah sehari-hari sebagai suatu atau sumber inspirasi dalam pembentukan konsep dan mengaplikasikan konsep-konsep tersebut. Yang terakhir yaitu ada heuristik, yaitu merupakan pendekatan yang menitik beratkan pada aktivitas belajar dengan membantu dan membimbing peserta didik jika menemui kesulitan serta membantu mengembangkan kemampuan pemecahan masalahnya. Selanjutnya ada pendekatan yang bersifat materi atau pendekatan material, yang merupakan pendekatan pembelajaran matematika di mana dalam menyajikan konsep matematika melalui konsep matematika lain, yaitu misalnya yang pertama untuk menyajikan penjumlahan bilangan digunakan pendekatan garis, bilangan atau himpunan. Dan yang kedua yaitu untuk menyajikan konsep titik pada bidang dengan menggunakan vektor atau diagram Kartesius. Yang ketiga yaitu untuk menyajikan konsep penjumlahan bilangan pecahan yang tidak sejenis digunakan gambar atau model. Selanjutnya ada definisi pendekatan pembelajaran matematika. Pendekatan pembelajaran itu sendiri dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Di sini ada beberapa pendekatan pembelajaran matematika. Yang pertama yaitu ada pendekatan konstruktivisme. Dalam kelas konstruktivis, seorang guru tidak mengajarkan kepada anak bagaimana menyelesaikan persoalan, namun mempresentasikan masalah dan mengencourage atau mendorong siswa untuk menemukan cara mereka sendiri dalam menyelesaikan permasalahan. Dalam pendekatan ini, siswa diharapkan dapat berpikir secara kritis tentang cara terbaik untuk menyelesaikan setiap permasalahan. Yang kedua yaitu pendekatan pemecahan masalah matematika.
Pemecahan masalah merupakan bagian dari kurikulum matematika yang sangat penting, karena dalam proses pembelajaran maupun penyelesaian, siswa dimungkinkan memperoleh pengalaman menggunakan pengetahuan serta keterampilan yang sudah dimiliki untuk diterapkan pada pemecahan masalah yang bersifat tidak rutin. Jika suatu masalah diberikan kepada seseorang dan seseorang tersebut langsung mengetahui cara menyelesaikannya dengan benar, maka soal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai masalah. Menurut The Way dalam Wina Sanjaya, ada beberapa langkah dalam pemecahan masalah. Yang pertama yaitu merumuskan masalah, yang kedua menganalisis masalah, yang ketiga mengembangkan beberapa hipotesis, yang keempat yaitu mengumpulkan data, yang kelima menguji hipotesis, yang keenam yaitu merumuskan pemecahan masalah. Pendekatan selanjutnya adalah pendekatan open-ended. Dalam pembelajaran matematika, penerapan problem open-ended dalam kegiatan pembelajaran adalah ketika siswa diminta mengembangkan metode, cara atau pendekatan yang berbeda dalam menjawab permasalahan yang diberikan, dan bukan berorientasi pada jawaban atau hasil akhir. Siswa dihadapkan pada open-ended, tujuan utamanya bukan untuk mendapatkan jawaban, tetapi lebih menekankan pada cara bagaimana sampai pada suatu jawaban tersebut. Yang keempat ada pendekatan realistik. Realistic Mathematics Education merupakan teori belajar mengajar dalam pendidikan matematika. Realistic Mathematics Education pertama kali diperkenalkan dan dikembangkan di Belanda pada tahun 1970 oleh Institut Freudenthal. Teori ini mengacu pada pendapat Freudenthal yang mengatakan bahwa matematika harus berkaitan dengan realita dan matematika merupakan aktivitas manusia. Ini berarti matematika harus dekat dengan anak dan relevan dengan kehidupan nyata sehari-hari. Selanjutnya ada strategi dalam pembelajaran matematika. Strategi pembelajaran yang dilakukan oleh guru matematika sebelum melaksanakan pembelajaran matematika di kelas biasanya dibuat secara tertulis, mulai dari telaah kurikulum, penyusunan program tahunan, penyusunan program semester, sampai dengan rencana pembelajaran. Penyusunan program tahunan adalah strategi guru dalam melaksanakan pembelajaran di kelas untuk kurun waktu 1 tahun ajaran. Selanjutnya ada metode dalam pembelajaran matematika. Metode pembelajaran adalah cara yang digunakan oleh guru dalam menyampaikan materi pengajaran agar mudah dipahami oleh siswa dalam menyampaikan materi pelajaran. Seorang guru matematika mampu menggunakan metode yang baik dan benar karena ia menguasai tekniknya. Untuk metode khusus dalam pembelajaran matematika, terdapat 7 metode, yaitu yang pertama ada metode ceramah, yaitu suatu cara penyampaian informasinya itu dengan lisan dari seseorang kepada sejumlah pendengar di suatu ruangan. Kemudian yang kedua ada metode ekspositori, di mana metode ekspositori ini didominasi oleh guru yang banyak berkurang karena tidak terus-menerus berbicara. Pada metode ini, siswa akan belajar lebih aktif daripada metode ceramah. Yang ketiga, ada metode drill dan latihan, yaitu suatu metode atau cara yang mengembangkan kompetensi atau skill anak didik baik dalam aspek kognitif, afektif, maupun psikomotor, sehingga anak lebih terampil dalam bidang yang dilatihkan. Yang keempat, ada metode demonstrasi, di mana kegiatan belajar mengajar ini akan berpusat pada guru atau guru yang akan mendominasi kegiatan belajar mengajar. Kemudian yang kelima, ada metode penemuan. Nah, metode pembelajaran ini berharap agar siswa benar-benar aktif belajar untuk menemukan sendiri bahan yang akan dipelajarinya. Kemudian yang keenam, ada metode inquiry, di mana metode mengajar ini yang paling mirip dengan metode penemuan. Bedanya itu adalah dalam metode penemuan, hasil akhir yang harus ditemukan siswa merupakan sesuatu yang baru bagi dirinya, namun sudah diketahui oleh guru. Sedangkan dalam metode inquiry,
hal baru itu juga belum diketahui oleh guru. Kemudian yang terakhir ada metode tanya jawab, di mana suatu cara penyajiannya bahan pelajaran melalui bentuk pertanyaan yang perlu dijawab oleh anak didik. Selanjutnya, ada teknik dalam pembelajaran matematika. Nah, untuk metode pembelajaran ini akan dijabarkan ke dalam teknik dan gaya pembelajaran. Dengan demikian, teknik pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Karena itu, seorang tenaga pendidik memerlukan teknik atau cara yang baik ketika menyampaikan materi pembelajaran matematika ini kepada peserta didiknya. Lalu selanjutnya, ada beberapa teknik atau cara yang efektif untuk digunakan pada pembelajaran matematika. Yang pertama ada teknik pembelajaran langsung. Seorang tenaga pendidik haruslah menyadari bahwa materi pembelajaran yang mereka ajarkan bukanlah sesuatu yang konkret, melainkan sebuah pelajaran yang abstrak, yang menuntut banyak pemahaman bagi para peserta didik. Untuk itu, maka pembelajaran pertama yang dapat diberikan adalah teknik pembelajaran langsung. Dengan teknik ini, diharapkan para peserta didik akan memiliki bekal dasar terhadap materi pembelajaran yang mereka terima. Yang kedua, teknik problem solving. Untuk memberikan pembelajaran matematika kepada para peserta didik, maka seorang tenaga pendidik dapat menggunakan teknik pembelajaran yang berorientasi pada problem solving atau pemecahan masalah. Di sini, seorang tenaga pendidik dapat memberikan tugas kepada para peserta didiknya untuk memecahkan soal-soal dalam pembelajaran matematika yang diberikan oleh tenaga pendidiknya. Selanjutnya, yang ketiga ada teknik pembelajaran kooperatif. Ini merupakan sebuah teknik pembelajaran yang lebih menekankan pada kerjasama yang terjalin antara peserta didik yang terlibat dalam kegiatan pembelajaran matematika. Di sini, seorang tenaga pendidik dapat membentuk kelompok-kelompok peserta didik, yang mana setiap kelompok tersebut diberikan tugas untuk menyelesaikan persoalan matematika. Dengan cara ini, sangat baik untuk meningkatkan pemahaman dan keaktifan yang dimiliki oleh para peserta didik dalam kegiatan pembelajaran matematika. Yang keempat, teknik pembelajaran kontekstual. Teknik pembelajaran yang satu ini merupakan sebuah teknik atau cara pembelajaran yang berbasis pada konteks. Artinya, seorang tenaga pendidik diharapkan agar menyampaikan atau memberikan pelajaran matematika yang diharapkan agar menyampaikan atau memberikan pembelajaran matematika yang sesuai dengan konteks yang dialami oleh peserta didik. Cara semacam ini akan lebih mudah menangkap materi pelajaran matematika yang disampaikan tenaga pendidiknya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.